Masyarakat yang berlibur di kawasan Puncak mulai kembali ke arah Jakarta. Skema rekayasa lalu lintas one way atau satu arah diberlakukan mulai siang hingga sore tadi. Libur panjang Hari Raya Paskah dimanfaatkan masyarakat untuk berlibur, salah satunya ke Puncak Bogor. Pada hari terakhir libur panjang, lalu lintas dari Puncak menuju arah Jakarta ramai. Masyarakat yang berlibur di kawasan Puncak Bogor kembali ke arah Jakarta. Sementara sistem rekayasa lalu lintas berupa one way diberlakukan mulai pukul 1 siang hingga pukul 5 sore menuju ke arah Jakarta bagi kendaraan mobil dan bus. Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana di wilayah Gadok, Puncak Bogor, Jawa Barat, sudah ada rekan Jen Cahyani di lokasi. Selamat malam Jen, seperti apa arus lalu lintas di sana? Apakah masih ada antrian kendaraan? Ya, baik Valeri dan juga pemirsa, untuk saat ini situasi arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, tepatnya di Jalan Raya Puncak, saat ini memang cukup terjadi antrian kendaraan dari kawasan Puncak Bogor menuju ke arah Jakarta. Meskipun pada siang hingga sore tadi sudah diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas, yakni sistem one way atau satu arah dari kawasan Puncak Bogor menuju ke arah Jakarta, namun saat ini sudah tidak diberlakukan atau sudah diberhentikan pada tadi pukul 5 sore, dan yang sebelumnya sudah dimulai sejak pukul 1 siang. Dan saat ini meskipun ada antrian kendaraan, namun tidak terlihat adanya ketersendatan, ya, artinya di mana ini kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kalau tadi kita kilas balik pada hari ini di lalu lintas dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak Bogor, memang pada pagi tadi sempat diberlakukan skema ganjil genap untuk kendaraan yang ingin menuju ke arah Puncak Bogor. Setelah itu pada siang hari yang menjadi prediksi puncak arus balik liburan pada periode liburan atau libur panjang kali ini, sehingga tadi diberlakukan skema one way atau satu arah dari kawasan Puncak Bogor menuju ke arah Jakarta bagi kendaraan roda 4, ya, untuk mobil dan juga bus. Ini hanya dapat melaju dari kawasan Puncak Bogor menuju ke arah Jakarta, meskipun tidak diberlakukan untuk kendaraan roda 2. Dan kalau hingga saat ini kita lihat memang masih banyak masyarakat atau pengendara yang ingin kembali ke Jakarta dari kawasan Puncak Bogor. Dan ini menandakan memang masyarakat antusias untuk menghabiskan waktu liburnya di periode libur panjang kali ini untuk berlibur di kawasan Puncak Bogor. Dan kita akan masih pantau seperti apa situasinya hingga malam nanti. Valeri. Baik, terima kasih Jen Cahyani melaporkan langsung dari Jalan Raya Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali Jen, selamat malam. Sebuah mobil listrik menabrak belasan sepeda motor yang sedang terparkir di salah satu tempat hiburan malam di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Diduga pengendara mobil di bawah pengaruh minuman keras. Kejadian di Helen. Hancur, mabok, kacau. Menurut keterangan saksi di lokasi kejadian, mobil listrik tengah melaju dari arah Kelapa Gading menuju Sunter dalam kecepatan tinggi. Kacau, 3 dini hari, mobil Hyundai nabrak parkiran motor di Helen. Kondisi jalan yang sedikit menanjak membuat mobil menabrak sepeda motor yang berada di bahu jalan terlebih dahulu, hingga kemudian menabrak belasan sepeda motor lainnya yang sedang terparkir. Pengendara mobil diduga dalam pengaruh minuman keras, nyaris diamuk massa yang berada di lokasi kejadian. Selain itu, seorang juru parkir mengalami luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Beberapa gerobak pedagang ikut tertabrak dalam kejadian ini. Tiba-tiba kan saya dengar tuh suara kayak percikan api, bola di motor parkir di bahu jalan itu. Itu habis ngebut, motor kelindas, langsung mobil tiba-tiba naik ke atas itu. Mungkin dia banting setir, ya, banting setir ke kiri, langsung naik ke beberapa motor pada hancur juga sih.
Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun pihak manajemen tempat hiburan yang menjadi korban terkait peristiwa kecelakaan ini. Dari Jakarta, Sofyan, iNews melaporkan. Pemirsa, tebing setinggi 100 meter di area pertambangan Galian C perbatasan Kota Semarang dan Kabupaten Demak longsor. Akibatnya satu pekerja selaku sopir truk tewas dan sejumlah pekerja lainnya luka-luka. Video amatir merekam detik-detik longsor pada tebing setinggi 100 meter di area pertambangan Galian C di wilayah perbatasan Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, dan Desa Kebon Batur, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak pada Sabtu sore. Material longsor menimpa sejumlah truk dan alat berat yang tengah beroperasi dan menewaskan seorang pekerja yang merupakan sopir dump truck. Longsor juga menyebabkan sejumlah pekerja mengalami luka-luka dan peralatan pertambangan Galian C serta truk dan kendaraan operasional rusak. Petugas gabungan dari Polrestabes Semarang bersama Polres Demak dan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah melakukan penyelidikan guna memastikan titik koordinat lokasi longsor. Itu tanah galian mengalami longsor. Korban? Ada satu korban meninggal dunia. Terus untuk saat ini seperti apa dan penanganannya, Pak? Karena masuk administrasi wilayah Semarang, untuk penanganan tindak lanjut ada di Polrestabes Semarang. Hingga saat ini petugas dari Satreskrim Polrestabes Semarang dan Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah masih melakukan penyelidikan. Polisi akan memeriksa sejumlah pihak termasuk perusahaan pengelola pertambangan tanah uruk tersebut. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Metro Depok bersama Polda Metro Jaya berhasil menangkap sejumlah orang yang diduga terlibat dalam perusakan dan pembakaran mobil polisi di kawasan Depok, Jawa Barat. 2 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Terduga pelaku pembakaran mobil polisi di Depok di kawasan Bojong Pondok Terong, Pancoran Mas, Kota Depok. Penangkapan pelaku mendapat pengawalan ketat. Kapolres Metro Depok Komisaris Besar Polisi Abdul Waras mengatakan pihaknya akan menindak tegas pelaku tanpa memandang latar belakang atau kelompok tertentu. 2 orang diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara sejumlah lainnya masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik. Dalam kejadian yang kemarin, perintah jelas dari Bapak Kapolri untuk melakukan tindakan tegas terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran hukum, apakah ormas manapun, semua sama di mata hukum. Dan untuk proses hukum sementara berjalan, secara detail nanti akan kami sampaikan, karena ini juga mendapat backup langsung dari Polda Metro Jaya. Ada 2 tersangka yang Sebelumnya pemirsa, 3 mobil polisi dibakar massa saat menangkap seorang pelaku penyerobotan lahan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat. Massa tidak terima terlapor ditangkap dan langsung membakar mobil polisi. Tiga unit mobil polisi dibakar massa saat Satreskrim Polres Depok sedang menangkap terlapor kasus penyerobotan lahan dan kepemilikan senjata api. 3 mobil ini dibakar di tengah jalan dan menjadi tontonan warga. Kejadian berawal saat polisi menjemput paksa TS lantaran mangkir dari 2 kali pemanggilan atas 2 laporan polisi. Namun saat polisi menjelaskan surat perintah penangkapan, massa merusak dan membakar mobil polisi tersebut. Peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Tidak ada korban dalam peristiwa ini.
TS beserta barang bukti berhasil diamankan, sementara polisi belum menangkap pelaku pembakaran mobil. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, kehebohan warga Bekasi tentang adanya bau misterius masih menjadi perhatian hingga saat ini. Perusahaan gas negara menyebut bau gas yang menyengat di Bekasi ini bukan dari kebocoran gas pipa. Usai mendapatkan laporan, pihak perusahaan gas negara atau PGN langsung melakukan penelusuran di sejumlah titik di kota Bekasi maupun di Kabupaten Bekasi. Dari hasil penelusuran tim teknisi PGN di lapangan, pihaknya memastikan bahwa bau gas yang cukup menyengat ini bukan berasal dari pipa gas yang bocor. Meski demikian, pihak PGN tetap melakukan pemantauan ketat serta melakukan koordinasi dengan pihak berwenang demi menjaga keamanan masyarakat dan pelanggan gas bumi. Dari pemantauan pengecekan menyeluruh yang sudah dilakukan, tidak terdapat indikasi kebocoran dari pipa gas PGN. Meskipun informasi dari tim di lapangan bahwa pada saat ini bau sudah tidak tercium kembali, namun PGN tetap melakukan pemantauan secara ketat bersama dengan pihak yang berwenang untuk terus berkoordinasi memastikan keamanan masyarakat dan pelanggan gas bumi. Hal ini sejalan dengan prioritas kami untuk memastikan keselamatan dan keandalan infrastruktur dalam menyalurkan energi gas PGN. Sebelumnya warga Kota Bekasi, Jawa Barat dihebohkan dengan bau gas yang cukup menyengat. Bau gas muncul di sejumlah kecamatan antara lain Mustika Jaya, Medan Satria, hingga Bekasi Utara. Bau gas muncul sejak Jumat malam membuat pernafasan warga terganggu. Bahkan tidak hanya di luar rumah, bau gas juga tercium hingga di dalam rumah. Awalnya banyak warga yang mengira bau gas berasal dari tabung gas di dapur rumahnya masing-masing. Kayak semacam gas, sekitar jam 8. Jam 9 saya kira gasnya itu dari dalam, lalu saya cek aman, tapi kemudian saya dari luar seperti bau gas, ya udah akhirnya kita tutup semua gitu. Oh gitu. Kenapa-napa gitu, lalu saya mati-matiin gitu. Lama nggak sih Pak durasinya Pak? Durasi sampai jam, itu masih tercium sampai jam 11 Pak. Jam 11? Iya, saya istirahat ke jam 11. Cari-cari kemana, ke warung abang nggak dapat juga. Iya, tapi belum ketahuan titik-titik tipenya. Ketahuan titiknya mah di mana ada tuh bau-baunya. Ngeganggu gak Pak? Lah ganggu banget baunya, iya, nggak enak ya. Lagi mana sih kayak di tenggorokan sakit gitu? Sakit lah ke hidung, ke itu juga kayaknya banget. Nyengat ya. Sementara itu, Wali Kota Bekasi mengatakan pada Jumat malam BPBD Kota Bekasi juga bergerak ke beberapa lokasi untuk mencari tahu sumber bau gas. Namun hingga saat ini penyebab bau gas belum diketahui. Seperti gas nih Pak di sejumlah wilayah Kota Bekasi. Jadi ada beberapa memang gas yang hari ini sedang diidentifikasikan di lokasi-lokasi mana yang mungkin terjadi kebocoran. PGN dan juga Sinergi sudah bergerak ke lapangan dan akan dilakukan segera mungkin untuk rehabilitasi dan perbaikan. Titik-titiknya di mana Pak? Sumbernya Pak? Sementara masih tersebar ya, jadi kita masih sedang melakukan terus identifikasi terkait dengan lokasi-lokasi yang ada. Bau gas yang cukup menyengat tercium di sejumlah wilayah di Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat malam. Bahkan bau gas yang belum diketahui sumbernya dari mana tercium hingga Sabtu pagi. Dari Bekasi, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, hingga saat ini Pemkot Bekasi masih mencari tahu sumber bau misterius yang mengganggu pernafasan warga. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menyebut pihaknya menerjunkan tim untuk mencari sumber bau. Langkah-langkah dan menempatkan personil, dan kami juga memerintahkan kepada para lurah dan camat untuk apabila ada sewaktu-waktu kemudian muncul bau yang menyengat lagi, ini akan mudah diidentifikasikan terkait dengan sumber yang sampai hari ini memang masih misterius. Karena kami lakukan juga investigasi terkait di sepanjang Kali Bekasi, karena kami khawatirkan juga di samping bau mungkin nanti juga mencemari terkait dengan sungai-sungai yang ada. Karena biasanya juga limbah ini pada saat musim hujan ini biasanya limbah pabrik pun dibuang. Dari hasil pantauan kita, kondisi sungai juga masih dalam kondisi yang cukup jernih, ya, tidak berbau dan tidak berwarna hitam dan juga tidak berbusa. Jadi saya kira hari ini masih terus kita pantau dan belum diketahui secara pasti karena memang baunya ini kan
beda-beda tipis nih. Kadang juga apabila angin cukup kencang, ya juga terkait dengan TPA Bantar Gebang juga memberikan kontribusi terkait dengan bau yang ada. Jadi saya kira memang masih kita akan coba terus telusuri terkait dengan perayaan Misa Minggu Paskah sesi ketiga yang diselenggarakan di Gereja Katedral berlangsung hikmat. Ratusan jemaat didominasi oleh lansia. Ibadah Misa Minggu Paskah sesi ketiga telah dimulai sejak pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Ibadah berjalan dengan hikmat dipimpin langsung oleh Romo Albertus Hanirudi Hartoko dan Romo Mardi Atmaja. Misa lanjutan akan berlangsung pada pukul 18 waktu Indonesia Barat yang akan diselenggarakan hybrid secara daring dan luring dan dipimpin langsung oleh Romo Makarius Maharsono Probo. Adapun Misa Paskah 2025 bertema kepedulian lebih kepada saudara yang lemah dan miskin, yakni berarti memberikan perhatian khusus kepada mereka yang paling membutuhkan. Misa ini juga merupakan puncak dari rangkaian Trihari Suci yang menjadi momen sakral bagi umat Katolik dan Kristen di seluruh dunia. Bisa juga dengan tema yang tahun ini ditetapkan, yaitu kepedulian lebih terhadap saudari-saudara yang lemah dan miskin. Kita juga tidak hanya berdoa di dalam gereja, itu seperti pesan dari Bapak Kardinal. Jadi kita keluar dan juga kita melaksanakan dalam hidup kita dengan memperhatikan sesama, dan semakin mengasihi kita semakin peduli dan semakin bersaksi untuk kebaikan bersama dan mewujudkan juga kesejahteraan bersama. Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana terkini Misa Paskah sudah ada rekan Dilami Aulia di Gereja Katedral Jakarta. Selamat malam Dilami, seperti apa suasana di sana? Apakah ibadah masih berlangsung hingga saat ini? Ya, selamat malam Valerie dan juga pemirsa. Untuk ibadah Misa Minggu Paskah 2025 untuk sesi keempat ini telah selesai diselenggarakan, di mana tadi untuk sesi terakhir atau sesi keempat ini dimulai pukul 18.00 Indonesia Barat, dan juga kalau kami pantau ini ya sejumlah jemaat memang sudah keluar dari Gereja Katedral Jakarta. Untuk sesi keempat memang dibuka untuk umum dan dilaksanakan secara luring dan juga daring, dan ada dua tempat peribadatan yang digunakan, yakni di dalam Gereja Katedral dan juga di Plaza Maria. Kira-kira tadi jumlahnya ada sekitar 700 hingga 800 jemaat, dan juga tadi untuk sesi keempat dipimpin oleh Romo Makarius Maharsono Probo. Dan Valerie, tadi setelah sesi keempat begitu ya, tadi sebelumnya memang ada sesi ketiga, di mana sesi ketiga ini dikhususkan untuk lansia pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, agar memang lansia ini dapat melaksanakan Paskah dengan tenang dan damai, tidak usah berdesak-desakan dengan para anak muda begitu ya. Kemudian tadi sesi kedua, yakni pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, adalah misa keluarga yang didominasi oleh anak-anak, tadi dihiasi dengan keceriaan dari para anak-anak. Kemudian sesi pertama yakni adalah sesi Paskah Pontifikal, yakni dipimpin oleh Uskup Ignatius, dan ini memang dikhususkan untuk umat Gereja Katedral. Dan dari seluruh ya Misa Minggu Paskah 2025 ini tentu dilaksanakan secara hikmat. Kembali kepada Anda Valerie. Baik, terima kasih Dilami Aulia melaporkan langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Selamat bertugas kembali Dilami. Pemirsa, pakar hukum keluarga Islam menilai putusan perceraian Paula Verhoeven dengan Baim Wong sudah tepat jika berdasarkan bukti-bukti yang kuat. Sementara kuasa hukum Paula menegaskan pengaduan hakim ke Komisi Yudisial lebih kepada dugaan pelanggaran kode etik, bukan pertimbangan putusan. Guru Besar Hukum Keluarga Islam UIN Jakarta Profesor Mesraini menilai putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait perceraian pasangan selebritas Paula Verhoeven Baim Wong sudah tepat jika putusan itu mengacu pada fakta dan bukti kuat. Paula bisa mengajukan banding dan mengadukan hakim ke Komisi Yudisial jika merasa belum puas terhadap putusan serta memiliki bukti lain.
Ya, kalau memang itu terbukti ya, dan pasti kalau memang sudah putusan hakim seperti itu, ada bukti kuat, ya menurut saya tepat putusan majelis hakim tidak memberikan hak asuh anak secara full kepada ibu yang memang terbukti melakukan seperti itu. Tapi lagi-lagi terbukti ya, gitu. Sementara itu, kuasa hukum Paula Verhoeven meluruskan terkait pengaduan kliennya ke Komisi Yudisial. Alfon menegaskan pengaduan ke KY mengenai perilaku hakim yang diduga melanggar kode etik, bukan terkait pertimbangannya dalam memutus perkara perceraian. Kita laporkan itu terkait dengan kode etik, bukan pelanggaran kode etik dan perilaku, gitu ya. Berdasarkan berdasarkan pedoman kode etik ya, keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial nomor 047 atau 028 tahun 2009. Jadi itu sebenarnya yang kita laporkan, gitu kan. Nah, ini kan terkait dengan 3 fase, gitu kan. Pertama dalam persidangan, kedua itu terkait dengan membuka ya, atau setidaknya menerima lah ya, para pihak, salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak yang lainnya dan tanpa diketahui oleh pihak si lainnya, gitu ya. Misalnya contohnya kami sebagai si termohon, gitu kan. Dan kemudian ketiga pada saat konferensi pers. Nah, kalau dikatakan tadi itu perselingkuhan, biasa dilihat apakah di dalam putusan itu ada kata-kata perselingkuhan, itu kan dalam pertimbangan hukumnya. Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan menilai dalil yang diajukan pemohon Baim Wong terbukti. Paula disebut berselingkuh saat masih menjalin hubungan pernikahan dengan Baim. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang oknum dokter PPDS nekat merekam seorang mahasiswi saat tengah mandi di sebuah kamar indekos di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Korban yang mengetahui perbuatan pelaku bersama teman-temannya langsung menangkap dan membawa pelaku ke kantor polisi. Pria berinisial MA yang berprofesi dokter ini harus berurusan dengan polisi karena perbuatan mesumnya mengintip seorang mahasiswi. Selain itu, pelaku juga nekat merekam setiap adegan korban saat di kamar mandi. Korban merupakan mahasiswi yang tinggal di salah satu kamar kos. Korban yang tengah mandi panik melihat adanya kamera ponsel di balik ventilasi. Bersama sejumlah rekannya, korban yang meyakini jika pelaku perekaman adalah MA langsung mengamankan pelaku, kemudian menyerahkannya ke Polres Metro Jakarta Pusat. Kronologisnya pada saat korban mandi, pada saat itu melihat ventilasi udara, ada terlihat kamera, sehingga pada saat itu korban langsung berupaya untuk mengetahui siapa pelakunya. Ternyata diketahui pelakunya adalah inisial MA. Kemudian pada saat itu juga korban beserta teman-temannya membawa pelaku ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk diproses lebih lanjut. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara, dijerat pasal 29 tentang pornografi. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, oknum dokter kandungan pelaku pelecehan terhadap pasien di Garut, Jawa Barat merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Bandung. Pihak kampus Unpad pun prihatin dan menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak kepolisian. Setelah aksi pemerkosaan dokter residen anestesi Unpad terhadap 3 korban wanita terungkap, oknum dokter kandungan berinisial MSF yang melecehkan pasiennya di Garut, Jawa Barat diketahui juga tercatat sebagai lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Menyikapi hal itu, pihak kampus Unpad mengaku prihatin terhadap korban. Kampus Unpad juga akan melakukan evaluasi mendalam secara internal guna menghindari terulangnya pencorengan kode etik dan sumpah jabatan profesi dari mahasiswa ataupun alumni. Meski demikian, kampus Universitas Padjadjaran masih menunggu penyelidikan kepolisian untuk memastikan informasi penelusuran identitas oknum dokter kandungan pelaku pelecehan.
Pihak kampus juga menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak yang berwenang. Hasil penelusuran identitasnya menunjukkan memang benar mengarah ke alumni program spesialis di Fakultas Kedokteran Unpad. Namun demikian, bila merujuk ke video yang beredar yang tidak secara jelas menunjukkan wajah terduga pelaku, Unpad tidak memastikan hal tersebut dan tetap menunggu hasil penyelidikan resmi dan pembuktian dari pihak kepolisian. Terduga pelaku apabila terbukti adalah orang yang bersangkutan, saat ini sudah lulus dan bekerja sebagai profesional. Dengan demikian, kasus ini sudah di luar kewenangan Unpad atau kampus lainnya tempat yang bersangkutan menempuh pendidikan sebelumnya. Sebelumnya, dokter spesialis kandungan MSF ditetapkan sebagai tersangka kasus pelecehan seksual terhadap seorang pasien. Namun penetapan tersangka bukan atas kasus pelecehan seksual yang videonya tengah viral saat ini. Penetapan tersangka atas laporan seorang wanita pada 15 April lalu yang mengaku dilecehkan di rumah orang tuanya serta di kamar kos tersangka. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Satu rumah nyaris roboh akibat ledakan tabung gas LPG 3 kg di Cilincing, Jakarta Utara. Akibat kejadian tersebut, 2 suami istri mengalami luka berat dan 2 anak balita mengalami luka ringan. Ledakan tabung gas LPG 3 kg menghancurkan sebuah rumah di Jalan Tipar Cakung, Cilincing, Jakarta Timur. Detik-detik ledakan terekam kamera CCTV. Sebelum meledak, korban Saipullah beserta keluarganya sempat mencium bau gas yang menyengat di dalam rumah. Korban kemudian mencabut regulator pada tabung gas, kemudian tidur. Di pagi harinya, korban kembali memasang selang regulator untuk memasak air, namun saat kompor dinyalakan terjadi ledakan besar. Kerasnya ledakan membuat bagian depan rumah jebol dan tembok retak, serta kusen berantakan. 4 orang dalam satu keluarga mengalami luka-luka. Lalu dia keluar, kita lihat CCTV ya, keluar, terus buang sampah, abis itu masuk lagi, istrinya bilang katanya, yang ini tolong ini lagi, tolong dipasangin lagi, soalnya masak lagi, pasangin regulatornya ke gasnya, pasang, dijetek kompornya, langsung meledak. 2 korban mengalami luka bakar serius, sementara 2 korban lain yang masih berusia 6 dan 3 tahun sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Kasus ledakan masih ditangani pihak polisian Polres Metro Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, tim Gabungan Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu Banten menangkap tangan sejumlah orang yang melakukan politik uang dalam pemilihan suara ulang Pilkada Kabupaten Serang. 12 orang ditangkap berikut barang bukti sejumlah uang. Momen ditangkapnya sejumlah orang saat membagikan uang tunai menjelang pemilihan suara ulang Pilkada Kabupaten Serang terekam video amatir. 2 terduga pelaku ditangkap saat beraksi di Jalan Baru Bendung Pamarayan, Kecamatan Cikesal, Serang, Banten. Keduanya diketahui merupakan bagian dari tim pemenangan paslon nomor urut 1. Modus yang digunakan yakni dengan meminta kartu keluarga dari calon pemilih untuk dicatat ke dalam daftar nominatif. Para pemilih kemudian dijanjikan uang tunai sebesar Rp50.000 per orang untuk mendukung paslon 01 dalam pemungutan suara ulang. Informasi Bawaslu sendiri kebetulan masih dalam proses ya, keterangan informasi ada 12 yang sudah ditemukan. Hal-hal terhadap tahapan-tahapan utama pemungutan suara ini harus sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh ketentuan secara teknis oleh Komisi Pemilihan. Atas temuan ini sebanyak 12 orang telah diamankan Bawaslu Banten. Berikut barang bukti sejumlah uang tunai. Bawaslu kini masih berkoordinasi dengan lembaga dan instansi terkait untuk menyelidiki temuan ini. Dari Serang, Banten, Maesa Apriandi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden ke-7 RI Joko Widodo memberi arahan kepada sejumlah peserta didik, sekolah, staf, dan pimpinan menengah Polri di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Momen silaturahmi perwira muda Polri dengan Jokowi ini sebagai ajang diskusi terkait kepemimpinan di masa depan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo
bertemu sejumlah perwira muda Polri, peserta didik Sespim Polri, reguler ke-65 di kediaman Jokowi di Sumber, Solo. Momen silaturahmi antara perwira muda dengan Jokowi sebagai ajang diskusi terkait kepemimpinan di masa depan. Pentingnya sinergi antara Polri dan TNI dalam menjaga stabilitas nasional. Jokowi juga menekankan, anggota Polri harus lebih baik, dicintai, dan menjadi panutan masyarakat. Pentingnya perwira Sespimen merupakan calon pemimpin strategis di lingkungan kepolisian yang diharapkan memiliki integritas, kemampuan manajerial yang mumpuni. Yang sedang melaksanakan pendidikan di Sespim, ya, berinteraksi atau bersilaturahmi dengan Bapak Jokowi, sekalian juga meminta masukan untuk perkembangan ke depannya. Ada masukan apa? Kenapa? Ada masukan apa dari Bapak Jokowi? Ya, intinya beliau mengenal untuk menjadi anggota Polri dan TNI yang lebih baik ke depan, bisa dicintai oleh masyarakat dan menjadi panutan untuk masyarakat juga. Siap, sudah. Diharapkan dalam ajang silaturahmi perwira muda Polri dan Jokowi, calon pemimpin di institusi polisi siap menghadapi tantangan besar di masa depan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro melaporkan. Pemerintah berencana akan menambah impor komoditas pangan dari Amerika Serikat. Penambahan impor pangan diklaim Menteri Perdagangan Budi Santoso tak mengganggu program swasembada pangan nasional. Ini kan kemarin pertemuan dulu, habis itu kan nanti pasti akan negosiasi yang lebih detail. Jadi kita tunggu aja, kan kemarin kalau beliau sampaikan 2 bulan harus selesai kan. Jadi kita tunggu aja, kan kita belum tahu negosiasinya kan belum jalan ya. Tapi udah ada pembahasan soal komoditas apa aja Pak yang buat ditambah impor? Ya masih. Jadi kalau dari kita masih sudah mempersiapkan. Itu apa aja Pak? Mungkin saya belum ngomong dulu ya, sudah kami persiapkan semua termasuk strateginya seperti apa. Tapi nanti kan ketemu. Ya pemirsa, pemerintah Indonesia resmi memulai misi negosiasi dengan Amerika Serikat terkait tarif impor baru. Pemerintah Indonesia mengusulkan kerjasama bilateral yang saling menguntungkan dan menawarkan untuk mempermudah operasional perusahaan Amerika Serikat di Indonesia. Dalam konferensi pers virtual, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang diterima lebih awal untuk memulai proses negosiasi dengan target perjanjian dagang dalam 60 hari ke depan. Sejumlah pertemuan penting telah dilakukan delegasi Indonesia. Dalam pembahasan awal, Indonesia mengusulkan kerjasama bilateral yang saling menguntungkan dengan pemerintah RI. Salah satunya Indonesia juga akan mempermudah iklim bisnis yang aman bagi perusahaan AS yang beroperasi di dalam negeri. Bahwa Indonesia akan meningkatkan pembelian energi dari Amerika Serikat, antara lain LPG, kemudian juga crude oil dan gasolin. Juga Indonesia berencana untuk terus memberi produk agriculture, antara lain gandum, soybean meal, dan juga Indonesia akan meningkatkan pembelian barang-barang modal dari Amerika. Kemudian Indonesia juga memfasilitasi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang selama ini beroperasi di Indonesia. Sebelumnya pemerintah Amerika mengumumkan bahwa ekspor dari Indonesia akan terkena tarif 32%, namun akan ditunda selama 90 hari demi membuka ruang negosiasi. Proses negosiasi dipastikan terus dilakukan hingga pekan depan, dan upaya menggandeng asosiasi di Amerika Serikat juga dilakukan demi menjaga posisi tawar Indonesia yang lebih baik. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggratiskan moda transportasi publik di Jakarta untuk kaum perempuan saat Hari Kartini 21 April 2025 nanti. Bebas tarif seluruh moda transportasi publik juga akan diberikan Pemprov DKI untuk semua jenis kelamin pada 24 April mendatang bertepatan dengan Hari Transportasi Nasional.
Kabar gembira bagi Anda warga Jakarta dan sekitarnya yang berjenis kelamin perempuan. Pada peringatan Hari Kartini 21 April esok, semua kaum hawa akan bebas menumpangi moda transportasi publik di Jakarta secara gratis alias tanpa dipungut tarif. Selain bus Transjakarta, transportasi publik yang bisa ditumpangi wanita secara gratis adalah MRT dan LRT. Sementara pada Hari Transportasi Nasional 24 April mendatang, Pemprov juga akan kembali menggratiskan moda transportasi massal sekaligus peluncuran trayek baru Trans Jabodetabek rute Blok M Alam Sutra Tangerang. Kami akan menggratiskan seluruh trayek, termasuk MRT, LRT, Transjakarta, bagi siapapun mau laki mau perempuan gratis. Pramono meminta para penumpang agar tertib saat menumpangi moda transportasi publik, baik selama di halte atau stasiun hingga ke dalam rangkaian. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNewsroom. Pemirsa, ribuan warga Kota Tangerang menggelar aksi solidaritas bela Palestina di kawasan pusat pemerintahan Kota Tangerang. Selain berdonasi, teatrikal juga mewarnai aksi solidaritas kali ini. Pagi hari ini membuktikan bahwa kita semua berada di pihak yang... Aksi teatrikal yang dilakukan sejumlah seniman menjadi salah satu rangkaian acara dalam aksi Peduli Palestina yang digelar ribuan warga di kawasan pusat pemerintahan Kota Tangerang, Banten, Minggu pagi. Teatrikal digelar dengan menggunakan ornamen keranda dan boneka menyerupai jenazah sebagai simbol penderitaan warga Palestina yang menjadi korban keganasan militer Israel. Massa juga membakar foto Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu sebagai bentuk perlawanan terhadap perang yang dilakukan militer Israel terhadap bangsa Palestina. Saya hadir di sini bersama-sama seluruh masyarakat bergabung bersama-sama dalam rangka aksi membela Palestina, kemerdekaan Palestina dan untuk kemanusiaan. Doa yang tidak pernah terputus dan juga galangan-galangan dana untuk dapat mensupport seluruh perjuangan mujahid dan mujahidah yang berangkat ke Palestina. Meski aksi solidaritas ini melibatkan ribuan warga, namun acara berjalan kondusif tanpa pengamanan ketat dari aparat kepolisian. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Ya, selain di Tangerang, Banten, pemirsa, aksi bela Palestina juga digelar massa di Jakarta dan Bandung. Massa mengecam genosida yang dilakukan Israel dan menuntut kemerdekaan bangsa Palestina. Kita sebagai manusia, saya kata abang, yang Allah izinkan masih bisa berada di sini. Allah pilih untuk istiqomah. Massa dari berbagai ormas dan daerah kembali menggelar aksi bela Palestina di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Minggu pagi. Sambil membawa atribut berupa bendera Palestina, massa berjalan kaki menuju area Balai Kota Jakarta dan berorasi untuk kemerdekaan Palestina. Massa mendesak Israel agar segera menghentikan serangannya di Gaza dan menuntut kemerdekaan bagi bangsa Palestina. Personel kepolisian diterjunkan untuk mengamankan jalannya aksi agar tetap berjalan kondusif. Selain di Jakarta, puluhan ribu warga dari berbagai daerah di wilayah Jawa Barat juga menggelar aksi bela Palestina di kota Bandung, Jawa Barat pada Minggu pagi. Aksi digelar di beberapa titik, mulai dari titik kumpul di Masjid Pusdai Jabar, Gedung Sate, hingga Gedung Merdeka Jalan Asia Afrika. Peserta aksi berasal dari berbagai usia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Mereka membawa sejumlah atribut seperti bendera Palestina serta beberapa unit mobil yang digunakan untuk memandu massa aksi. Aksi solidaritas diiringi dengan menyanyikan lagu untuk membela Palestina, serta aksi teatrikal sebagai simbol kekejaman Israel. Aksi solidaritas berjalan kondusif dengan pengawalan dari aparat kepolisian.
Tim Liputan iNews melaporkan.